Markas Intelijen Kepolisian Khusus di Jakarta mulai menerima peningkatan laporan kehilangan kendaraan roda 2 di beberapa kota besar Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pola kehilangan motor tersebut tidak lagi bersifat acak atau insidental. Korban berasal dari wilayah yang tersebar, mulai dari Jakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, hingga daerah pesisir Sumatera bagian utara. Dalam analisis sistem data kepolisian, sebagian besar kendaraan yang dilaporkan hilang adalah motor-motor jenis premium dengan nilai jual tinggi. Jenis kendaraan yang paling sering hilang adalah motor sport, motor gede moge, serta skuter matic dengan kapasitas mesin besar. Ditemukan juga keterkaitan antara laporan kehilangan dan aktivitas pelabuhan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Pelabuhan Belawan. Tim analis intelijen mengaitkan pola ini dengan data pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri, terutama pengiriman via jalur laut ke wilayah Asia Tenggara, pelacakan sinyal GPS dan perangkat pelacakan lainnya. Yang sempat aktif dari kendaraan yang hilang menunjukkan bahwa beberapa motor berada di sekitar pelabuhan sebelum akhirnya sinyal hilang sepenuhnya. Dari hasil pengembangan awal, ditemukan indikasi bahwa motor-motor tersebut tidak dibongkar atau dipreteli di dalam negeri, melainkan diselundupkan dalam bentuk utuh melalui jalur laut. Negara tujuan utama yang dicurigai adalah Thailand, mengingat tingginya permintaan pasar kendaraan bermotor di sana, khususnya untuk motor-motor premium asal Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi di pasar gelap. Atas dasar itu, Divisi Intelijen Kepolisian membentuk tim khusus berisi personel berpengalaman di bidang pengintaian, pengawasan logistik, dan operasi penyelundupan lintas negara. Tim ini diberi mandat untuk melakukan penyelidikan tertutup di pelabuhan-pelabuhan yang terindikasi menjadi jalur utama pengiriman barang ilegal. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan otoritas pelabuhan dan bea cukai, namun sebagian informasi, operasi tetap dirahasiakan untuk menghindari kebocoran, mengingat adanya kemungkinan keterlibatan oknum internal atau pihak-pihak lokal yang menjadi perantara dalam jaringan penyelundupan tersebut. Fokus utama penyelidikan diarahkan ke kapal-kapal kargo berbendera asing yang memiliki rute rutin dari Sumatera ke Thailand. Salah satu kapal yang paling dicurigai adalah kapal kargo dengan nama MV Ocean Star, yang dalam catatan logistik tercatat sudah 5 kali berlayar dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Songkhla, Thailand, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, meskipun manifest muatan kapal tersebut selalu terlihat legal di atas kertas. Tim Intel mencurigai adanya modus pemalsuan dokumen, serta penyembunyian barang ilegal di antara muatan resmi. Beberapa kontainer yang dicantumkan sebagai berisi suku cadang atau barang elektronik, diperkirakan menjadi tempat penyembunyian motor-motor curian. Laporan intelijen menyebutkan bahwa jaringan penyelundupan ini memiliki koneksi kuat di tingkat lokal, mulai dari pencurian, pengemasan, pengiriman, hingga penjualan di luar negeri. Rantai distribusi yang rapi dan sistematis membuat sindikat ini sulit dilacak secara langsung. Untuk itu, operasi pengawasan intensif akan dilakukan, dimulai dari Pelabuhan Belawan, dengan strategi penyamaran dan pengintaian terhadap aktivitas bongkar muat. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kontainer yang mencurigakan, memverifikasi isi muatan, serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk melanjutkan ke tahap penindakan. Rencana pengiriman selanjutnya menggunakan kapal MV Ocean Star dijadwalkan dalam waktu dekat. Tim Intel telah bersiap untuk menyusup ke area pelabuhan, melakukan pemantauan, dan mengikuti pergerakan kapal hingga ke perairan internasional jika diperlukan. Operasi ini menjadi prioritas nasional, mengingat tingginya nilai kerugian akibat pencurian kendaraan bermotor serta dampak buruk penyelundupan lintas negara terhadap keamanan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Tim Intel dituntut bergerak cepat, tepat, dan tanpa kompromi untuk membongkar jaringan ini hingga ke akarnya. Tim intelijen kepolisian khusus yang sudah ditugaskan tiba di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, 2 hari sebelum jadwal keberangkatan kapal kargo MV Ocean Star menuju Thailand. Mereka bergerak secara terkoordinasi, menyebar dalam beberapa kelompok kecil untuk meminimalkan perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pelabuhan. Sebagian personel menyamar sebagai buruh pelabuhan, lengkap dengan identitas pekerja resmi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mereka menyatu dengan lingkungan pelabuhan, ikut serta dalam aktivitas bongkar muat harian, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamati situasi secara langsung. Beberapa anggota lainnya bertugas sebagai operator logistik dan staf administrasi di sekitar area terminal kargo. Dengan akses terhadap data pengiriman, mereka dapat memantau daftar kontainer, dokumen manifest, serta informasi teknis mengenai barang-barang yang akan dikirim menggunakan kapal tujuan luar negeri. Tim fokus terhadap pergerakan kontainer berlabel suku cadang kendaraan, elektronik,
atau peralatan industri karena berdasarkan pola sebelumnya. Kontainer dengan label semacam itu sering dimanfaatkan sebagai tempat penyembunyian kendaraan bermotor ilegal. Selama 2 hari pengamatan, ditemukan beberapa aktivitas mencurigakan di area gudang kontainer. Beberapa kendaraan roda 2 berjenis Sport dan Matic besar terlihat dibawa masuk ke area pelabuhan menggunakan truk tertutup tanpa pengawalan resmi. Proses pemuatan dilakukan malam hari dengan pengamanan minim, menunjukkan adanya upaya menghindari perhatian. Motor-motor yang dibawa ke dalam pelabuhan sebagian besar tidak dilengkapi plat nomor, kaca spion, atau aksesoris lain yang umum terpasang pada kendaraan siap pakai. Ciri ini sesuai dengan pola yang digunakan jaringan penyelundupan. Untuk menghilangkan jejak asal-usul kendaraan sebelum dikemas dalam kontainer, tim dokumentasi Intel berhasil merekam proses pemuatan motor-motor tersebut ke dalam kontainer besar berwarna biru yang tercatat dalam dokumen sebagai berisi suku cadang mesin industri. Dari hasil pengecekan dokumen logistik, kontainer tersebut terdaftar sebagai muatan resmi kapal MV Ocean Star dengan tujuan Songkhla, Thailand. Selain pengawasan fisik, tim juga melakukan pemantauan komunikasi di sekitar area pelabuhan. Dari hasil penyadapan, terdeteksi percakapan antara oknum-oknum lokal yang membahas pengiriman barang dengan istilah sandi tertentu, menguatkan dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan penyelundupan. Ditemukan pula alur pembayaran dan transaksi keuangan yang mencurigakan, di mana sebagian besar pembayaran dilakukan melalui rekening luar negeri atau sistem pembayaran elektronik yang sulit dilacak. Hal ini memperjelas struktur jaringan yang bersifat internasional dan terorganisir. Untuk memastikan kelanjutan operasi, tim memutuskan untuk menyusup ke dalam kapal MV Ocean Star sebagai kru teknis. Identitas palsu sudah dipersiapkan, lengkap dengan dokumen resmi yang memungkinkan mereka bekerja di atas kapal tanpa menimbulkan kecurigaan. Langkah ini dianggap penting karena mengingat lokasi penyembunyian motor berada di dalam kontainer yang akan dimuat di kapal tersebut, serta kemungkinan besar pelaku utama penyelundupan turut berada di atas kapal atau memantau proses pengiriman secara langsung. Penyusupan ke kapal dilakukan secara sistematis. Tim menyebar ke beberapa posisi strategis, termasuk area dekargo, ruang mesin, dan area penyimpanan logistik. Dengan begitu, mereka memiliki akses langsung ke titik-titik penting untuk memantau isi muatan, mengawasi pergerakan awak kapal, dan mengumpulkan bukti lebih lanjut. Jadwal keberangkatan kapal sudah ditentukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Seluruh anggota tim dipastikan dalam posisi siap, dengan peralatan pengawasan tersembunyi, kamera kecil, serta sistem komunikasi internal yang tidak mudah terdeteksi. Operasi memasuki tahap kritis, di mana seluruh pergerakan harus dilakukan dengan perhitungan matang. Kesalahan sekecil apapun bisa membahayakan misi dan mengancam keselamatan anggota tim yang sudah berada di lapangan. Target utama tetap sama, yaitu membongkar jaringan penyelundupan motor curian ke Thailand, mengamankan barang bukti, serta mengungkap seluruh pihak yang terlibat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kapal kargo MV Ocean Star berangkat dari Pelabuhan Belawan pada jam 4:30 dini hari. Cuaca di sekitar Selat Malaka terpantau normal, dengan kondisi laut yang cukup tenang, memungkinkan kapal berlayar sesuai jadwal tanpa hambatan berarti. Tim intelijen kepolisian khusus yang sudah menyusup ke dalam kapal tersebar di berbagai area strategis. Beberapa anggota berada di bagian dek kargo, berbaur dengan kru logistik dan teknisi kapal. Sisanya berada di ruang mesin, serta area penyimpanan untuk memastikan pengawasan terhadap seluruh pergerakan di dalam kapal tetap berjalan optimal. Data awal yang dikantongi menunjukkan bahwa kontainer berwarna biru, berisi motor-motor curian, telah dimuat di bagian tengah area kargo utama, diapit oleh kontainer berisi barang legal seperti peralatan elektronik dan bahan industri. Selama perjalanan, tim melakukan pemeriksaan dayam-dayam terhadap kontainer yang dicurigai dengan menggunakan peralatan khusus. Mereka berhasil memindai isi kontainer tanpa membuka segel resmi, menghindari kecurigaan dari awak kapal lainnya. Hasil pemindaian menunjukkan keberadaan beberapa unit motor besar yang telah dikemas rapat menggunakan pelindung plastik dan material pengemas lain untuk mengelabui pemeriksaan visual, dimensi, bentuk, dan struktur barang di dalam kontainer sesuai dengan karakteristik kendaraan roda 2 premium. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara data manifest muatan dengan isi kontainer. Dokumen resmi mencatat kontainer tersebut berisi suku cadang mesin industri dalam bentuk part kecil, bukan kendaraan utuh. Ketidaksesuaian ini memperkuat dugaan adanya upaya penyelundupan yang terorganisir
Tim juga mengamati aktivitas awak kapal yang menunjukkan perilaku mencurigakan. Beberapa kru terlihat melakukan komunikasi menggunakan perangkat radio pribadi di luar jalur komunikasi resmi kapal. Selain itu, terpantau adanya upaya pengawasan ekstra ketat terhadap area kontainer tertentu. Meskipun secara prosedural tidak ada alasan khusus untuk pengamanan tambahan, di ruang kendali kapal Data Peleren menunjukkan rute standar menuju Thailand dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 3 hari melewati Selat Malaka. Namun, terdapat anomali dalam jadwal pemberhentian, di mana kapal akan berhenti di area perairan netral lebih lama dari biasanya. Tim menduga pemberhentian ini dimanfaatkan sebagai titik temu atau transfer barang dengan kapal lain sebagai bagian dari skema penyelundupan untuk menghindari pemeriksaan ketat di pelabuhan resmi. Selama pelayaran, tim terus mengumpulkan dokumentasi berupa foto, rekaman video, serta catatan pergerakan logistik untuk memperkuat bukti. Beberapa anggota juga memantau perilaku kapten kapal serta awak senior yang diduga mengetahui atau terlibat langsung dalam aktivitas ilegal ini. Pemeriksaan internal terhadap peralatan komunikasi kapal menemukan adanya perangkat tambahan yang tidak terdaftar dalam sistem resmi. Perangkat ini diperkirakan digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga di luar kapal, termasuk jaringan penyelundupan yang berada di wilayah Thailand. Sementara itu, tim yang berada di darat terus melakukan koordinasi dengan markas besar untuk memastikan kesiapan operasi penindakan. Mengingat posisi kapal sudah berada di jalur perairan internasional, penindakan harus dilakukan dengan prosedur yang ketat agar tidak melanggar hukum internasional. Operasi ini tidak hanya bertujuan menghentikan pengiriman motor-motor curian, tetapi juga mengungkap struktur jaringan penyelundupan lintas negara yang selama ini beroperasi dengan rapi dan sulit dilacak mendekati perbatasan laut Thailand. Tekanan terhadap tim semakin meningkat. Mereka harus tetap menjaga penyamaran, menghindari kecurigaan awak kapal, sekaligus menyiapkan rencana darurat apabila situasi di atas kapal berubah menjadi konfrontatif. Kontainer berisi motor curian sudah terkonfirmasi berada dalam kapal. Dokumen dan bukti-bukti pendukung telah dikumpulkan, serta identitas beberapa pelaku utama mulai teridentifikasi. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan operasi penindakan sebelum kapal melewati batas wilayah Indonesia sepenuhnya, sekaligus mengamankan seluruh barang bukti dan personel yang terlibat tanpa menimbulkan korban jiwa atau gangguan besar di tengah laut. Kapal kargo MV Ocean Star terus melaju di jalur perairan Selat Malaka, mendekati perbatasan wilayah laut Indonesia dan Thailand. Berdasarkan pantauan sistem pelayaran, kapal dijadwalkan melakukan pemberhentian singkat di area perairan netral. Sebelum masuk ke zona ekonomi eksklusif Thailand, tim intelijen kepolisian khusus yang sudah menyusup ke dalam kapal menerima instruksi dari markas besar untuk memulai tahap penindakan. Keputusan ini diambil setelah seluruh barang bukti, dokumentasi, serta identitas pelaku yang terlibat berhasil dikumpulkan selama perjalanan. Operasi penggerebekan dilakukan dengan perencanaan matang, melibatkan unsur patroli laut Indonesia yang sudah siaga di perairan sekitar. Kapal patroli bersenjata bergerak mendekati posisi MV Ocean Star tanpa menyalakan sinyal atau sirena untuk menjaga elemen kejutan di otas kapal. Tim intel yang sudah berada di posisi masing-masing memulai langkah taktis dengan mengamankan area kargo terlebih dahulu. Kontainer berisi motor-motor curian berhasil diisolasi, sementara sebagian anggota tim bergerak ke ruang kendali kapal untuk mengontrol navigasi dan komunikasi. Proses penindakan berjalan cepat. Awak kapal yang terlibat dalam penyelundupan segera ditahan di tempat, sementara yang tidak terlibat diamankan di area terpisah untuk meminimalisir gangguan. Tim intel memastikan tidak ada perlawanan berarti. Mengingat unsur kejutan telah berhasil diterapkan, kapal patroli Indonesia merapat ke sisi MV Ocean Star, dan personel tambahan naik ke atas kapal untuk membantu proses penyitaan dan pemeriksaan. Lanjutan, kontainer yang dicurigai dibuka di tempat, menunjukkan puluhan unit motor premium yang telah dikemas rapi untuk penyelundupan. Pemeriksaan lanjutan menemukan bahwa semua kendaraan tidak memiliki dokumen resmi, nomor rangka, dan mesin. Sebagian besar sudah dirusak atau diganti untuk menghilangkan identitas asli. Temuan ini sesuai dengan laporan kehilangan kendaraan di berbagai wilayah Indonesia yang sudah dianalisis sebelumnya. Selain motor, tim menemukan dokumen palsu berupa sertifikat pengiriman, faktur pembelian, dan surat keterangan bea cukai yang telah dimanipulasi. Data transaksi keuangan menunjukkan aliran dana ke rekening di luar negeri, memperkuat dugaan bahwa sindikat ini merupakan bagian dari jaringan internasional. Di ruang kendali, ditemukan perangkat komunikasi khusus yang terhubung dengan sinyal di daratan Thailand. Analisis awal menunjukkan perangkat ini digunakan untuk berkoordinasi dengan jaringan penyelundup di sana, memastikan pengiriman berjalan sesuai rencana tanpa pemeriksaan ketat di pelabuhan tujuan.
seluruh awak kapal yang terlibat ditahan, termasuk kapten dan beberapa kru senior yang terbukti mengetahui aktivitas penyelundupan. Proses interogasi awal di atas kapal menunjukkan bahwa mereka sudah beberapa kali melakukan pengiriman serupa dengan modus yang sama melalui jalur laut Indonesia menuju Thailand. Setelah situasi di atas kapal terkendali, MV Ocean Star dikawal kembali menuju perairan Indonesia. Kapal dibawa ke pelabuhan milik pemerintah untuk proses pemeriksaan menyeluruh, inventarisasi barang bukti, serta penyelidikan lanjutan. Operasi ini dianggap sebagai salah satu pengungkapan terbesar jaringan penyelundupan kendaraan lintas negara dalam beberapa tahun terakhir. Nilai kerugian akibat pencurian motor yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai miliaran rupiah, sementara potensi pengembangan kasus terbuka lebar untuk membongkar seluruh struktur sindikat internasional yang terlibat. Seluruh barang bukti, termasuk motor curian, dokumen palsu, perangkat komunikasi ilegal, serta data keuangan, diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Para tersangka yang berhasil ditangkap akan diproses sesuai dengan hukum Indonesia. Sementara koordinasi dengan pihak berwenang Thailand juga dilakukan untuk menindaklanjuti keterlibatan jaringan di wilayah mereka. Tim intelijen kepolisian khusus menyatakan bahwa operasi ini belum sepenuhnya selesai. Penyidikan akan terus dikembangkan, menelusuri jalur distribusi pelaku utama di tingkat internasional, serta kemungkinan keterlibatan oknum dalam negeri yang memfasilitasi penyelundupan ini. Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan jalur penyelundupan kendaraan bermotor ke luar negeri dapat diminimalisir, serta memberikan efek jera terhadap jaringan kriminal yang beroperasi lintas negara.